Aragon GP yang akan segera kita saksikan besok hari. Tapi sebelumnya, hari ini akan kita bahas dulu mengenai kualifikasinya. Nah, lintasan ini disebut-sebut sebagai trek yang menyeramkan atau terberat di dalam kalender MotoGP 2021. Kenapa? Karena alasannya ini banyak sekali GP Mania. Yang pertama, katanya karakter dari setiap spot dan juga tikungan ini berbeda-beda. Dan juga selain itu tikungan tajamnya ini sampai 90 derajat. Nah, di mana lintasan ini juga berlawanan dengan arah jarum jam. Mungkin bagi sebagian rider ini menguntungkan, tapi kita tidak tahu bagaimana dengan rider lainnya. Nah, baiklah untuk itu bersama saya Enji Ang dan juga Taufik Hidayat malam hari ini dalam kualifikasi MotoGP Trans 7 akan segera membahas semua itu. Benar begitu Taufik? Benar. Dalam keadaan sehat ya pastinya kita semua di sini ya. Melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi sudah disanding nih. Gimana? Kalau lintasan ini katanya termasuk trek yang terberat di kalender 2021. Alasannya kenapa? Ya, jadi kalau saya lihat trek Aragon di Spanyol ini merupakan trek yang termasuk paling lengkap. Oh, boleh dibilang seperti itu. Karena ini tuh lengkap banget isinya. Kayak misalkan hard brake di tikungan 1, terus habis itu kita bisa lihat ada beberapa spot tikungan berbalik arah kanan dan kiri, dan ini tuh biasanya prefer ke motor-motor seperti Honda. Terus ada beberapa spot tikungan di mana di situ hadir speed yang tinggi atau speed corner gitu ya. Selain itu ada juga hadir straight yang begitu panjang. Boleh dibilang 1 kilometer bukan? Benar, ya. 1 kilometer. Dan ini tuh beberapa bisa memberikan keuntungan bagi beberapa motor kayak misalkan Ducati. Berarti motornya, bukan ridernya nih? Ya, pertama kita ngomong motor dulu, nanti kita akan lihat bagaimana sirkuit ini. Ya, benar, terutama kayak misalkan ini karena ini adalah sirkuit yang berkebalikan dengan arah jarum jam. Yes. Dan biasanya untuk yang sirkuit jenis ini tuh Marc Marquez punya banyak keuntungan. Biasanya kan, tapi sebelum kita masuk ke kualifikasinya, kalau kita melihat dari free practice, dari 1 sampai 4, ini keras banyak banget, termasuk si Raja Aragon yang disebut adalah Marc Marquez. Dia sampai semarah itu. Mengapa? Betul. Harusnya kan dia sudah bisa menaklukkan Aragon ini dong. Ya, Marc Marquez bilang bahwa dia terjatuh ya waktu di hari Jumat itu, dan dia terlihat sedikit marah itu bukan karena dia jatuh karena marahnya. Karena dia merasa bahwa strategi yang dia sudah canangkan bersama kru chiefnya itu jadi kayak berantakan untuk di sepanjang race weekend ini. Kenapa? Kalau kita lihat di free practice 1, Marc Marquez itu langsung geber lap time kencang di awal, tujuannya agar di sisa berikutnya dia bisa reset ban, bisa lebih santai. Nah, gitu betul. Dan dia lebih fokus untuk mencari race pace untuk balapan nanti. Semenyeramkan itu kah? Karena kalau kita ingat lagi di tahun lalu itu Fabio Quartararo crash-nya juga luar biasa menyeramkan. Tahun sebelumnya lagi juga ada Lorenzo itu juga sampai jempol kakinya dislokasi itu. Semenyeramkan itu kah sirkuit ini? Ya, kalau dibilang saya sih tidak melihatnya sebagai menyeramkan, tapi karena memang karakternya yang begitu komplit di sini, dan itu yang bikin kalau menurut saya kayak kru chief itu sampai kayak bingung gitu ya. Semuanya bingung. Bingung. Kenapa? Karena dia mau kuat di satu titik, maka dia harus, misalkan dia mau kencang ya di straight, maka dia di speed corner dia harus berkurang, dan di tikungan-tikungan lain berkurang. Di tikungan yang mana saja? Di tikungan speed corner di antara tikungan 15 dan tikungan 16. 15-16 di mana itu adalah tempat Marquez juga jatuh ya? Iya benar, di 14 kalau Marquez. Dan di 16. Baiklah kalau begitu. Nah, fakta dan data tentang sirkuit ini juga sudah dirangkum oleh Taufik. Jadi langsung saja kita saksikan bersama-sama, ini dia GP Mania. Selanjutnya Enji dan Taufik akan membahas seseorang yang memakai wear pack balap yang baru. Udah pasti tahu siapa kan? Makanya jangan kemana-mana ya GP Mania. Masih mencari celah ternyaman di tunggangannya yang baru dengan wear pack-nya yang baru ini ya Taufik ya. Nah sekarang dia cuma punya 2 hari kemarin untuk mencoba motornya. Apakah dia sudah mampu beradaptasi menurut pandangan Taufik sendiri? Kalau menurut saya sih sudah cukup, karena memang terutama kalau kita lihat dari free practice 1, dia hanya 0,6 detik perbedaannya dibandingkan dengan Fabio Quartararo.
walaupun memang di Formula T1 yang tercepat adalah Marc Marquez, tapi itu extraordinary banget. Yes. Dan tapi Maverick Vinales jujur bahwa dia memang belum terlalu adaptif di situ. Ada beberapa perbedaan cara menunggang motor inline 4 Yamaha dengan V4. Salah satunya adalah di pengereman, dan dia masih belum terbiasa. Karena memang semenjak dia di MotoGP, itu motornya itu inline 4 terus. Di pertama kali dengan Aleix Espargaro kan di Suzuki, itu inline 4. Lalu dia pindah ke Yamaha juga inline 4. Perbedaannya kalau di motor-motor inline 4, terutama pada tikungan, itu dia lebih early, lebih duluan ngerem. Sementara kalau motor-motor V4 itu dia pengereman itu lebih telat, lebih late braking, deketin apex itu di tengah-tengah, lalu mereka harus menggeser roda belakang untuk melakukan V-shape cornering atau berbelok dengan model V. Gitu. Modelnya V, jadi nggak smooth kayak motor-motor inline ya seperti Yamaha dan Suzuki. Dengan karakter sirkuit yang udah kita bahas tadi, apakah mungkin Vinales mampu? Apalagi dia masih baru megang V4. Ya. Lalu dengan karakter seperti ini, sanggup nggak dia nih? Untungnya di Aragon. Untungnya. Ya, karena di Aragon ada beberapa spot yang seperti kita bisa bicarakan tadi, ada beberapa spot yang tikungannya itu nggak perlu harus V-shape. Kayak misalkan di tikungan kayak antara tikungan 15 dan 16 yang tikungan panjang, dan itu nggak butuh seperti itu aja. Tapi kan pertanyaannya sih sekarang dalam satu musim 2021, Vinales ini sekarang berarti udah berdiri di 2 kaki. Oh iya. Yamaha dan juga sekarang di Aprilia. Betul. Poin yang sudah dia peroleh saat dia ada di Yamaha, apakah akan hilang saat dia berpindah ke Aprilia? Atau bagaimana perhitungan poin klasemen? Jadi mengenai poin, dia akan tetap berada di atas nama Maverick Vinales. Kalau NG mau lihat dari list poin championship pembalap, itu nggak ada yang namanya dalam list itu tulisan pabrikan atau tulisan motornya jenisnya apa, Yamaha atau Aprilia. Hanya pembalap. Jadi kalau pada saat dia nanti misalkan besok di Aragon dia memperoleh poin, maka poin itu kan ditambahkan dengan poin sebelumnya yang sudah dia dapatkan di Yamaha. Namun berbeda mengenai poin-poin championship untuk pabrikan dan juga tim, dan itu miliknya pabrikan dan tim di mana dia bernaung pada saat balapan tersebut. Jadi tidak peduli di mana tim yang dia naungi. Jadi kalau ke depan di Aragon ini, maka tim championship buat manufaktur atau pabrikan dia akan ke Aprilia. Baik. Dan yang menariknya adalah di akhir musim, dimanapun dia finish, maka dia akan ditasbihkan dia finish di posisi berapa gitu, misalkan posisi 10 di pabrikan yang terakhir, yaitu pabrikan Aprilia. Jadi pabrikan Yamaha-nya jadi kayak yang dihilangkan. Oke, sedikit saja tentang Aprilia, tapi itu sekarang ada yang namanya sistem ride height devices yang bekerja otomatis. Sempat kita bahas, tapi bukan yang ini nih. Ini bedanya apa ya? Terutama untuk Aprilia, itu rumor terakhir adalah, dan ini sempat dikonfirmasi oleh Aleix Espargaro sendiri, adalah dia tuh otomatis. Gitu. Dan ini yang menarik, kenapa? Karena otomatis yang biasa dalam pemikiran kita itu biasanya berhubungan dengan elektrik ya, dengan elektronik. Namun bagaimana caranya Aprilia menghadirkan ini tanpa elektronik, dan itu yang masih diperbincangkan kira-kira. Ini masih baru ya? Masih baru. Berarti Vinales ada yang pertama yang pakai, atau Alex sudah pakai? Alex Espargaro pada dasarnya ya, terutama mulai dari di yang terakhir ya di Austria. Baiklah, langsung saja tanpa menunggu lagi, pasti sudah menanti-nanti, inilah dia babak kualifikasi pertama. Well, GP Mania, live race sebentar lagi nih, masih dalam hitungan jam bisa kalian saksikan. Nah, untuk teman-teman yang mau menyaksikan juga dan juga kualifikasi MotoGP Trans 7 dan masih di luar, tenang aja, kalian yang jauh dari TV bisa langsung live streaming di trans7.co.id atau di v7.video. Ya, ingat sekali lagi langsung aja nyalain TV-nya atau buka handphone kamu. Sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda. Kembali lagi bersama Enji Ang dan juga Taufik Hidayat dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Tadi sudah membahas mengenai Vinales yang udah berpindah ke Aprilia, tapi tentunya ini ada domino effect untuk Yamaha. Ya kan Taufik ya? Nah sekarang sepeninggalan Vinales ke Aprilia, ini sekarang kan masih temporer Yamaha. Di mana pengganti Vinales adalah Cal Crutchlow dan juga Morbidelli yang sekarang lagi masih cedera ya. Betul. Itu digantikan oleh Jack Dixon. Nah sebenarnya apa strategi Yamaha untuk mendapatkan Triple Crown kalau seandainya dia memang mengejar itu? Inikah yang nanti akan temporer? Karena ya Rossi juga mau pensiun. Betul.
bener banget bahwa memang Yamaha tahun 2021 ini memang mengejar apa yang namanya Triple Crown. Dan untuk bisa mengejar itu harus ada yang namanya konsistensi. Dan dibutuhkan memang pembalap yang lebih reguler ya, dan lebih permanen. Dan kemungkinan untuk seri yang depan nih di Misano itu untuk Cal Crutchlow untuk tidak lagi dimainkan. Franco Morbidelli akan berganti baju dari bajunya Petronas Yamaha SRT dengan menjadi bajunya Yamaha Factory. Sementara di Petronas Yamaha SRT ada kejutan baru, yaitu hadirnya dari Dovizioso. Dari gitu. Dovi yang akan segera masuk. Betul. Gitu. Dan Dovizioso ini untuk platform 2022 dia juga akan tetap di satelit Yamaha dengan entitas barunya nanti. Dan sekarang dia juga bahkan udah ada di Spanyol. Sudah ada. Nonton sejak hari Rabu kemarin ya. Benar. Itu dia mau ngapain sebenarnya? Pada dasarnya dia ada hubungan juga dengan beberapa interview dengan beberapa televisi. Tapi pengenalan dengan coaching. Ya kan? Benar, silaturahmi lah. Silaturahmi ya bahasanya kalau di kita. Oke, anyway, Benar. dari Yamaha sendiri itu kalau kita melihat sekarang ini Quartararo kembali. Tidak seperti musim lalu yang kayaknya kalau kita bandingkan dengan juara dunia tahun lalu Mir begitu konsisten, Quartararo naik turun. Nah sekarang Quartararo kayak back on track. Betul. Dia kembali konsisten dan susah nggak sih rider lain untuk mengejarnya? Ya, benar. Kalau dilihat memang salah satu kekuatan dari Quartararo tahun ini adalah konsisten. Ada dua sisi yang saya lihat dari pembalapnya dan juga dari motornya. Kita ngomong dari motor dulu. Motor Yamaha 2021 ini boleh dibilang lebih konsisten. Kenapa? Kalau kita sedikit flashback di 2020 kan ada permasalahan di mesin dan di klep segala macam, dan ini membuat konsentrasi pembalap akan sedikit pecah. Yes. Dan kalau kita lihat dari sisi pembalapnya sendiri, kayak misalkan dari mulai tahun 2021 ini Quartararo tuh meng-hire satu psikolog khusus ya, psikolog ini ya, psikolog olahraga. Ya, dia mendatangi psikolog olahraga. Dan memang ini untuk bisa membuat dirinya lebih calm ya dalam menghadapi race weekend. Padahal dia tuh bilang sama media bahwa dia mengubah gaya balapnya. Gaya itu balap apa yang diubah? Ini kah yang disebut? Untuk mengikuti Yamaha dia harus mengubah ya, sama seperti Rossi pada zaman keemasannya bersama Yamaha. Yang dibutuhkan adalah pembalap mengubah terhadap motor. Jadi nggak motor yang menyesuaikan pembalapnya. Jadi seperti itu. Itulah ternyata kuncinya. Benar. Baiklah. Nah, selanjutnya, Taufik, kita akan mengajak GP Mania untuk kembali menyaksikan babak kualifikasi. Kali ini adalah kualifikasi kedua. Ini dia GP Mania. MotoGP Trans 7 ini selalu konsisten untuk bagi-bagi hadiah jutaan rupiah. Caranya bisa kalian lihat di akun Instagram kami di @officialmotogpt7. Nanti di situ ada keterangannya. Kalian tinggal ikuti saja. Siapa tahu kamu beruntung. Dan juga jangan lupa saat live race nanti berlangsung, jangan jauh-jauh dari smartphone kalian. Kenapa? Karena nanti di layar kaca Anda akan ada QR Code, di mana kalian bisa mengikuti kuisnya dan juga mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Tapi kalau sekarang adalah waktunya commercial break dulu. Enji akan segera kembali sesaat lagi. Melanjutkan pembicaraan Enji dan Taufik tadi, di mana kita tadi sudah membahas mengenai Yamaha secara bagaimana strateginya nanti, yang seharusnya juga menyusun strategi dan hampir gagal gara-gara crash itu juga ada si Raja Aragon, Marc Marquez. Nah, tapi untungnya dia masuk nih ke Q2, even though dia crash. Apakah ini berarti strategi dia sudah kembali tersusun? Jika kita lihat di sesi sebelum kualifikasi, yaitu free practice 4, kita bisa lihat NG bahwa dia sepertinya sudah mulai percaya dirinya, sudah mulai masuk, dan pilihan bannya juga sudah mulai fix ya. Dia akan pakai hard depan dan soft belakang. Dan ini kombinasi ini hampir dipakai juga oleh pembalap-pembalap yang lain. Dan kalau kita lihat nih ya, gitu ya, kalau kita lihat dari race pace di free practice 4 untuk Marc Marquez itu boleh dibilang konsisten, boleh dibilang hampir seperti metronom. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan fluktuasinya di situ. Menjanjikan ya Marquez, cukup menjanjikan. Sepertinya nih, tapi ini bukan sebuah kejutan kalau Marc Marquez dengan Aragon, biasa-biasa aja. Ya, soalnya udah 2 kali juga dia menjuarai Aragon gitu. Iya. Nah, kalau begitu kita kembali nih ke klasemen. Di puncak klasemen ini ada Quartararo yang sama-sama konsistennya. Apakah sama menjanjikannya seperti The King of Aragon ini? Di Aragon ya? Iya, di Aragon. Saya lihat memang agak sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kenapa? Memang karena tahun lalu
kita lihat Aragon, race 2 kali di Aragon, 1 Teruel itu dihadirkan di akhir di awal musim, udah masuk ke musim gugur ya. Sementara kalau sekarang kita masih berada di musim panas ujung-ujung akhir, sehingga terjadi perbedaan suhu. Dan ini agak sedikit beda. Dan untuk tahun ini boleh dibilang selain yang kita udah bicarakan tadi, bahwa dari sisi pembalapnya juga lebih kalem, terus habis itu Yamaha juga tidak banyak permasalahan di mesinnya. Oh, ada upgrade juga berarti? Ada upgrade juga, terutama di Aragon. Terutama untuk mengejar defisit top speed dengan motor-motor V4, terutama di backstride itu. Karena memang benar-benar memalukan tahun lalu, kayak misalkan udah benar-benar pasti kalah di situ ya, Ci. Kita sebagai penonton aja kayaknya tuh udah gregetan ya, kayak dibully gitu. gitu. Jadi kesannya kayak kalau Yamaha berada di backstride itu kalau tahun-tahun lalu itu benar-benar kayak dibully sama Tapi Ducati. sekarang enggak. Ya, sekarang enggak. Terutama juga dia mengkombinasi pada dasarnya ya. Jadi di sektor-sektor sebelumnya kayak Quartararo itu harus kayak nabung jarak dengan yang di belakangnya, sementara nanti di backstride walaupun ada sedikit defisit, itu dia masih pegang jaraknya nggak terlalu jauh lah. Tidak seperti tahun-tahun lalu. Ini tidak seperti yang kemarin-kemarin. Dan kalau kita lihat dari free practice 4 juga bagus race pace-nya, walaupun memang tidak sekencang Marc Marquez. Lalu ada juga yang kencang nih. Gini. Ada Pecco-nya ya. Oh iya, jangan benar. lupa, dia juga termasuk yang kencang juga. Di free practice 4 itu luar biasa. Karena kalau kita lihat di free practice 4, free practice itu menarik ya. Kenapa? Karena free practice 4 itu terjadi waktunya itu bersamaan dengan race. Jadi boleh dibilang sangat mewakilkan race. Dan kita lihat race pace dari Pecco Bagnaia itu hampir 16 lap dia tanpa jeda. Jadi udah kayak melakukan simulasi race. Dan itu pace atau lap time-nya itu benar-benar cukup bagus. Berarti dari 3 nama ini, tiga-tiganya menjanjikan sampai kalau kita saya sih agak lihatnya dengan Jack Miller ya, mungkin itu 4 nama itu adalah yang masuk. Nanti dulu. Oke. Sabar. Nanti GP Mania udah bisa nebak dong sama prediksinya Taufik. Sementara masih ada babak kualifikasi kedua yang akan kita saksikan. Ini dia GP Mania. Ya. Pecco Bagnaia yang baru saja kita bahas sedikit tadi topiknya ternyata menempati pole position, di mana GP Mania juga pasti sudah mengikuti ya perkembangan dari kualifikasi MotoGP Trans 7 dan ada rekor yang terpecahkan setelah 6 tahun lamanya ya. Wow, tertebak nggak sih? Bener, jadi tapi kalau menurut saya sih tertebak ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari evolusi dari yang Ducati lakukan, terutama di 2021, dengan ride height device-nya dia dan perkembangan dari aerodinamika, ini sepertinya akan membuat dia lebih cepat, terutama di akselerasi awal tikungan. Dan inilah yang membuat akhirnya Pecco Bagnaia menjadi manusia tercepat di atas sepeda motor di Aragon. Manusia tercepat bisa kita bilangnya. Setelah 6 tahun ke 2015 itu adalah King of Aragon, Marc Marquez ya kan. Nah, apakah kesempatan itu akan datang ke Pecco Bagnaia dan akan menjadi dia yang naik podium menurut Taufik? Ya, jadi apa nih kalau prediksi? Oke. Kalau prediksi saya berdasarkan saya hanya lihat dari free practice 4, memang yang akan juara di sini adalah tetap Marc Marquez. Kalau kita lihat dari untuk yang kedua saya lihat mungkin Pecco Bagnaia bisa masuk sini, dan yang ketiga adalah Fabio Quartararo. Tapi menurut saya kalau Fabio Quartararo 3 aja udah kayak juara. 3 aja dia udah aman banget nih juaranya. Lalu bagaimana dengan Miller? Tadi ada Miller tuh nih. Jack Miller Jack Miller saya lihat ya karena dia nggak terlalu konsisten ya beberapa race terakhir itu yang membuatnya. Jadi kita masih belum tahu ya bagaimana jalannya live race Aragon di jam 5 sore hari ini. Nah, ya benar kan? Jam 5 sore, ini udah jam 12 lewat by the way. Anyway, ini buat GP Mania, NJ akan mengumumkan pemenang dari kuis kualifikasi race dari Silverstone yang kemarin. Selamat untuk Anton Soprayogi dengan nama akun Instagram @anton_raditya0108. Nah, ini kamu tunggu aja hadiahnya, bersabar karena nanti akan ada hadiah yang dikirimkan oleh tim kami langsung ke alamat kamu. Dan tentu saja seperti yang udah Angie bilang bahwa tim kami ini selalu konsisten untuk bagi-bagi hadiah. Hadiahnya ini adalah uang tunai, tapi kali ini pertanyaannya adalah seputar prediksi dari GP Mania sendiri nih. Tadi Taufik udah bilang ya, 1, 2, 3, dan yang kemungkinan yang keempat gitu udah kesebut gitu. Tapi bagaimana dengan GP Mania? Siapa yang menurut GP Mania akan menjuarai Aragon GP yang akan berlangsung sore nanti jam 5? Kamu harus menuliskan jawabannya di akun Instagram kami di @officialmotogpt7. Tulis di postingan yang sudah disediakan, nanti kalian tinggal cek di mana. Lalu kalian juga harus menyebutkan alasannya mengapa kalian memilih
si rider ini untuk menjadi pemenang di Aragon GP 2021. Nanti ini akan berlaku sebelum jam 5 sore, tepatnya sebelum live race dimulai. Ingat, sekali lagi syaratnya adalah kalian harus nebak namanya, kasih alasannya, dan 3 teman kamu harus di-tag. Ikuti 3 syarat ini dan semoga kamu beruntung, biar kamu mendapatkan hadiah uang tunai dari kami. Well, jangan lupa juga buat teman-teman GP Mania, kalian sebelum menyaksikan live race yang akan berlangsung di jam 5 sore, akan ada top speed dulu nih di jam 1 siang yang akan membahas tentang sisi lain sidebar dari para rider dan juga segalanya tentang MotoGP. Ingat sekali lagi, top speed jam 1 dan juga live race jam 5, dan juga jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan di Misano masih bersama Angie dan juga Taufik. Benar begitu Taufik? Ya udah GP Mania, sudah 1 jam berarti kita menemani GP Mania membahas mengenai hasil dari kualifikasi MotoGP Trans 7. Jangan lupa sekali lagi ikuti kuisnya dan semoga kamu memenangkan kuis ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan bersama dengan Angie Ang dan juga Taufik Hidayat. Bye GP Mania!